Shalom dan selamat pagi saudara. Kita berjumpa lagi dalam firman hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah untuk segala kemurahan-Mu yang telah memberi kami kesempatan satu hari lagi untuk menjalani kehidupan. Olehnya, kami ingin memulai hari ini dengan firman-Mu, dan biarlah firman itu yang menjadi kekuatan dan penuntun hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman hari ini sudah sampai pada Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12. Tetapi kita akan membaca beberapa ayat saja untuk menjadi perenungan kita, yaitu ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Lalu ayatnya yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudara, kita sering mendengar, bahkan menyanyikan lagu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, dan memang kalimat ini terdapat juga di dalam Alkitab. Tetapi bagaimana rasanya ketika apa yang sangat kita harapkan dan selalu kita bawa dalam doa kita setiap hari ternyata tidak dikabulkan Tuhan, dan yang terjadi malah apa yang tidak pernah kita inginkan. Ketika kita mengalami hal seperti itu, mampukah kita tetap percaya kepada Tuhan dan setia dengan doa-doa kita? Saudara, bagian Alkitab ini mengisahkan bagaimana jemaat mula-mula juga tekun di dalam doa-doa mereka. Diceritakan di dalamnya bagaimana Petrus ditangkap oleh Herodes, lalu jemaat dengan sungguh-sungguh mendoakan kebebasannya, hingga doa yang dinaikkan jemaat ini membuahkan hasil yang lebih daripada yang diharapkan. Petrus akhirnya dibebaskan oleh Allah dengan cara yang sangat ajaib. Dia lepas dari rantai besi, lolos dari pintu gerbang besi, dan terluput dari pengawasan yang ketat oleh 4 regu penjaga yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Sungguh sebuah peristiwa yang hampir sulit dipercaya sebagai kenyataan, sebab bahkan Petrus sendiri merasa dirinya hanya sedang bermimpi ketika peristiwa itu terjadi. Akan tetapi saudara, konflik dari kisah ini tidaklah sesederhana sebatas Herodes bertindak keras, Petrus ditangkap, jemaat berdoa, lalu dengan cepat doa mereka dijawab. Tetapi ada sebuah peristiwa kelam yang mengawali kisah tersebut, di mana Herodes bertindak kejam dengan saudara mereka. Bahkan salah seorang rasul yang sangat mereka kasihi, yaitu Rasul Yakobus, terlebih dahulu ditangkap dan dibunuh oleh Herodes dengan cara dipenggal. Dalam masa-masa seperti itu, pastilah jemaat juga berdoa dan sangat berharap agar Rasul Yakobus ini dibebaskan. Tetapi apa daya, kenyataan malah berkata lain. Bukannya bebas, tetapi Rasul Yakobus malah dieksekusi. Dalam kondisi ini, Allah tidak menjawab doa mereka seperti yang mereka harapkan. Namun sekalipun demikian, mereka menunjukkan sikap hati yang luar biasa. Mereka tidak tawar hati untuk mendoakan Petrus hanya karena Tuhan pernah menolak permohonan mereka sebelumnya. Mereka tidak jerak untuk percaya kepada Tuhan, sekalipun belum tentu Tuhan melakukan seperti yang mereka harapkan. Mereka tidak berhenti untuk berdoa, sekalipun mereka belum benar-benar yakin kalau Tuhan akan mengabulkan doa-doa itu. Mereka terus berdoa hingga doa itu pun akhirnya benar-benar terjawab. Saudara, mungkin kita pernah kecewa kepada Tuhan karena tidak menjawab doa kita seperti yang kita harapkan. Tetapi bagian firman Tuhan ini telah mengajari kita untuk tidak pernah tawar hati
di dalam kita percaya dan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, meskipun kita pernah mengalami rasa sakit. Dan firman ini juga mengajarkan kita untuk tidak berhenti berdoa, sekalipun doa-doa yang kita naikkan itu belum tentu akan terkabul oleh Tuhan. Lagi pula, doa bukan tentang jawabannya saja, akan tetapi tentang relasi dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika doa tidak mengubah kenyataan yang ada di depan kita, doa memampukan kita untuk menerima dan berdamai dengan segala keadaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan. Biarlah Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk terus memelihara firman itu, agar tetap menjadi ingat-ingatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.